Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi dalam Bisa Bagus Bincang Santai bareng Gus. Hari ini kita akan bincang-bincang berkaitan dengan persiapan mahasiswa Kota Malang menuju WBBM. Kita sinaulah kepada mahasiswa Kota Malang karena sudah mau menuju WBBM dan kita setahunnya lagi insya Allah. Dan satu Kota Malang yang juga akan menuju WBK di tahun ini. Kedua madrasah ini kita dengan Pak Sam, Dr. Syamsuddin, Kepala Madrasah Mandua Kota Malang yang kemarin sudah melakukan kunjungan ke UPI ini loh, Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung, dan Man 1 Kota Malang yang melakukan kunjungan ke Man Karangasem. Kita untuk menuju WBK dan WBBM memang harus banyak belajar, harus banyak sharing, sebagaimana Kemenang Kota Malang juga hampir tiap hari kita belajar ke berbagai tempat untuk mengambil sisi baik dari masing-masing satuan kerja itu agar kita bisa meniru satuan kerja tersebut dalam mengelola sebuah perkantoran modern. Oke. Monggo Pak Sam, apa yang menjadi alasan utama Pak Sam itu memilih Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung? Kok kepinginnya ke sana? Apa kepingin ngelanjar di Bandung atau kepingin memang di sana ada nilai lebih yang banyak bisa diambil untuk mahasiswa Kota Malang? Oke, terima kasih Gus. Matur Gus, setelah diberikan kesempatan, alhamdulillah untuk Man 2 Kota Malang, kita di internal madrasah mulai awal 2026 setelah kita submit terus melakukan penyempurnaan, pembenahan baik eviden maupun tata laksana yang sudah dilaksanakan di Man 2 Kota Malang. Alhamdulillah proses yang kita lakukan di madrasah, pendampingan dari Kemenang Kota Malang, dari Kanwil Provinsi Jawa Timur, dari Irjen telah kita ikuti secara bersama-sama, dan alhamdulillah dari Menpan RB juga telah memberikan pembinaan pada kita untuk memperkuat area pelayanan dan memperkuat zona integritas di Man 2 Kota Malang. Nah, untuk memantapkan apa yang sudah kita lakukan selain secara internal yang sudah dilaksanakan di Man 2 Kota Malang, kita juga ingin melihat pembangunan zona integritas di tempat yang lain. Untuk Man 2 Kota Malang ini memilih di UPI, Universitas Pendidikan Indonesia, karena kita ada dua tujuan. Yang pertama adalah kunjungan pendidikan, sehingga kita bisa melihat potret penyelenggaraan pendidikan di sana, sekaligus kami menandatangani MOU Gus kemarin dengan UPI. Jadi kami MOU dengan UPI untuk pengelolaan pendidikan di Man 2 Kota Malang dan di UPI, termasuk sharing knowledge terkait dengan penyelenggaraan pendidikan. Insya Allah dari UPI juga siap hadir di Man 2 Kota Malang untuk menindaklanjuti MOU itu. Yang kedua, kami juga melakukan studi pembangunan zona integritas di UPI, yang tentunya ini di bidang pendidikan banyak hal yang bisa kita adaptasi di Man 2 Kota Malang, sehingga kita bisa memperoleh banyak hal, baik melalui proses pelayanan di PDSP awal, pelayanan di kemahasiswaan, termasuk pembangunan zona integritas, inovasi-inovasi yang sudah dikembangkan. Inovasinya ini hampir sama dengan yang kita laksanakan di lembaga pendidikan. Ini sangat menarik dan itu insya Allah akan memperkuat apa yang sudah kita miliki, mengembangkan apa yang belum kita miliki saat ini. Seperti itu Gus ya. Yang paling wow dari UPI itu apa di sana? Yang sekarang yang sedang dikembangkan yang memiliki dampak langsung adalah bagaimana di Fakultas IPS ini yang untuk membantu UKT dari mahasiswa-mahasiswi yang
memang ada permasalahan di UKT. Jadi dia punya inovasi yang di situ memberikan ruang pada anak-anak mahasiswa yang ada permasalahan UKT di Fakultas IPS ini bisa membantu, tentu dengan sistem yang sudah disiapkan. Dan ini sudah direplikasi oleh fakultas-fakultas. Yang menarik lagi di sana itu, replikasi itu tidak harus dengan lembaga lain, tapi di internal lembaga itu sudah ada fakultas-fakultas yang lain juga mereplikasi inovasi yang ada di Fakultas IPS ini. Ini memberikan inspirasi bagi kita semua. Jadi replikasi kita dengan MAN 1, dengan MTS 1, dengan MAN 1 Kabupaten Malang dan lembaga-lembaga sekitar ini sangat mungkin kita lakukan dan itu akan memudahkan kita untuk membangun zona integritas. Oke. Itu sumber dananya dari mana itu untuk membantu UKT? Sumber dananya dari di sana ada usaha, Gus, ada bidang usaha yang dikelola sendiri oleh di Fakultas IPS. Kayak kalau di situ punya PSBB itu hasilnya untuk bantu UKT gitu ya. Kalau kami di sini punya kemitraan dengan PSBB dan PSBB dari hasil-hasil itu kita gunakan untuk membantu anak-anak, juga membantu kegiatan-kegiatan sosial yang lain. Oke. Kalau Pak Tirjo, apa yang didapat dari Karangasem, Pak Tirjo? Karangasem. Oke, MAN Karangasem. Tahun berapa MAN Karangasem dapat? 2023. Dari 2022 masuk, terus uniknya itu biasanya perjuangan untuk menuju WPK itu kan butuh proses itu, tapi dia 1 tahun langsung full seperti itu. Dan jadi di situ salah satu sisi bedanya. Apa yang inovasi yang ditawarkan di sana? Yang menjadi sesuatu bagi saya pribadi dan juga MAN 1 Kota Malang adalah bahwa di sana dengan segala hal kesederhanaannya, keterbatasannya, karena memang jarak dari Denpasar dan segala itu kan tiga jaman ya waktu itu, dia mampu mengaktualisasi dengan potensi yang ada sehingga menjadi sebuah inovasi. Kekuatan utamanya adalah dia mentasbihkan diri bahwa itu madrasah digital salah satu-satunya, dan setelah kita melihat di lapangan memang sangat digital banget gitu. Jadi dengan kondisi yang mohon maaf mungkin kalau dilihat dari sudut aspek berbagai aspek, yaitu sebenarnya itu sangat kecil untuk mencapai ke sana, tapi luar biasanya dengan effort, integritas, loyalitas dan konteksnya perjuangan banget seperti itu. Itu salah satunya sih. Jadi ditunjukkan dengan tim yang saya itu tim solid dan Kopassus. Ngomong-ngomong digital nih, ngomong ingat saya. Dari pendidikan berbasis digital itu ada titik lemah. Anak-anak kita tulisannya elek-elek. Kalah kalau tulisannya Pak Sam. Kira-kira solusinya apa Pak Sam kalau strategi jenengan untuk mengurangi itu? Kalau kita dulu itu kan ada pelajaran menulis halus agar tulisannya bagus. Nah, sementara sekarang ini hampir semua kita digitalisasikan sehingga anak-anak ini kelemahannya di menulis itu sangat kurang. Itu apa strateginya Pak Sam? Ada nggak strateginya? Memang digital ini memudahkan kita untuk melalui digital proses semakin efektif dan cepat, waktunya juga semakin bisa kita pendek. Untuk di MAN 2 Kota Malang memaksimalkan potensi anak-anak, selain digital, tetap Bapak Ibu Guru memberikan penugasan-penugasan yang mengharuskan anak menulis. Jadi kalau ada tugas-tugas sekolah untuk penyelesaian itu, selain anak-anak juga menggunakan typingnya yang di komputer, anak-anak tetap juga diberikan tugas yang menulis secara langsung.
dan ini memberikan ruang kesempatan pada anak untuk terus menulis. Karena Bang betul Gus, kalau apalagi tulisan Arab ya, tulisan Arab itu kalau nggak pada nulis itu biasanya tetap kelihatan kaku gitu ya. Okay. Dan ini insya Allah di kita di madrasah tidak menghilangkan kebutuhan itu, tetap memfasilitasi anak-anak menulis halus, menulis Arab dengan benar. Ini kita tetap lakukan. Oke. Kalau di Karangasem itu gimana? Berarti pelajarannya anak-anak bawa HP kah atau bawa laptop kah? Dalam konteks yang seperti itu tidak seperti itu sebenarnya. Digital dalam artian itu yang di sana yang sudah dilakukan mulai dari dan anak-anak mau ujian, mau ulangan dan segalanya itu dia lebih fleksibel. Jadi tidak selalu terjadwal. Jadi kalau dia sudah siap, maka dia tinggal klik mana yang anggap aja bab atau materi yang dia sudah lakukan. Dan iya betul. Ujiannya bisa minta sendiri begitu. Iya, seperti dia siap ya salah satunya maka petik sendiri di situ dan soal-soalnya dan segala ala MUOC lah begitu ya. Itu berarti anak-anak bawa laptop atau bawa HP? Di sana belum sampai mencapai ke atau anak-anak kebutuhan sampai laptop masih belum. Tapi di sana disediakan berarti. Iya, perangkatnya dari madrasah. Madrasahnya memfasilitasi. Dan yang menarik lagi mungkin siswanya ada banyak mungkin. 430. Komputernya wah kemen ya. Dia begini guys, yang menarik pegawai negeri dia mensupport anak-anak yang layak untuk dibantu dan ada kerelaan luar biasa. Jadi semacam punya anak asuh. Ya kayak ini itu. tadi kayak UPI tadi ya. Iya. Ada mirip-miripnya. Ini memang janjian atau gimana ini? Itu real. Dan salah satunya juga dia itu setiap 1 minggu sekali ada yang namanya ya substansinya hampir sama dengan bersih lingkungan ya. Tapi bagusnya dokumentasi itu digital banget. Jadi misalnya di wilayah A kerjasama dengan RT RW dan seterusnya, maka prosesnya dan tempatnya dan apa yang dicapai itu sudah langsung kita klik di websitenya dia lengkap. Jadi akhirnya bukan lagi persennya misalnya si A kok jamnya ini kosong, kok anak-anak kok tidak ada gurunya seperti itu, maka secara otomatis ini terkonfirmasi bahwa di hari itu si A ini tidak ada di tempat kerja yang mestinya pegawai negeri ada di situ seperti itu. Dan itu setiap 1 bulan grafisnya itu muncul. Terus setelah itu ada tindak lanjut seperti pemantauan bolosnya itu secara digital ya. Itu luar biasa itu, sehingga ewo dan segalanya itu akhirnya kalau istilahnya gemes. Kalau guru-guru kita disiplin kan nggak perlu begitu. Pastinya. Kalau di UPI tahun berapa dapat BBM, Pak? Di UPI OTW juga sedang OTW. Oh, baru OTW BBM. Bareng dengan kita. Oh, gitu. Jadi kemarin sharing untuk saling menguatkan. Ya kayak Kemenak Kota Malang dengan Purbalingga kemarin lah ya. Saling menguatkan. Oke, kita saling menguatkan. Oke, karena BBM ini harus banyak persiapan dan banyak hal yang harus tidak boleh WBK kuadrat katanya kemarin. Oke. Sejauh ini karena untuk WBBM itu harus punya lembaga yang dibina. Itu Satker mana saja sudah dibina oleh MAN 2. Yang jelas kita hanya supportan dari Kementerian Agama Kota, kita bersama MAN 1, MTS 1, terus Pasuruan, MTS 1 Pasuruan MAN 1 Berdiri, MAN 1 Kabupaten Malang. Ini terus bersama-sama kita untuk sharing dokumen, sharing data.
dan alhamdulillah ini teman-teman yang sudah berhasil Gus masuk ke sana. Dan namanya memang sinergitas ini termasuk saling verifikasi yang jenengan dulu sampaikan ini sangat efektif untuk kita semua. Itu yang Pak Sam, ada enggak yang di dampingi Pak Sam itu sudah dapat WBK? Belum Gus. Oh belum ya. Ini Kan mestinya kalau sudah ada itu kan, nah progres itu kan harus terlapor Pak Sam. Ini kita sudah mendampingi ini dan ini mereka sudah bergerak seperti ini, itu kan harus ada report yang bisa jelas. dilaporkan yang sudah masuk ke TPN Gus. Oh iya, ini kita bimbing ini sampai diterima TPN. Oh, oke, keren itu keren. Kemarin termasuk yang dari Win Bandung itu kan juga sudah ke sini. Dan alhamdulillah sekarang juga sudah proses ke. Oke. Win Bandung. Dari jenengan itu. Iya, habis dari saya ke sini ya. Ya diklaim sama. Kalau yang Karangasem itu menuju ke WBBM sekarang. Sekarang menuju WBBM. Oke. Itu Dan keren insya Allah- itu kalau Pak Dirjo bisa. Memang ada kendala dalam digitalisasi, tetapi ketika kita sudah didigitalkan begitu, sudah tidak ada lagi iren-irenan. Ini loh buktinya, sudah tidak bisa mengelak lagi. Nah Dan ini insya Allah tindak lanjutnya masih timnya sana ke Kota Malang, teman satu insya Allah, dan tindak lanjut lagi Zoom berkelanjutan seperti itu. Oke. Jadi kita komitmen sudah kontak-kontakan. baik, sampai di sini bisa bagus kali ini ngobrol-ngobrol bincang santai kita dengan Man 2 Kota Malang dan Man 1 yang kita proses, kita dorong untuk segera ber-WBK dan WBBM, dan kita doa bareng karena Amin. Man 2 Kota Malang ini termasuk yang sakti, yang mendampingi, yang membina Kota Malang, Kemenak Kota Malang, tapi dapat duluan. Keren ini. Jadi tahun ini juga harus mendahului Kota Malang untuk WBBM, karena semakin banyak yang bisa kita support menuju WBBM, maka akan juga mengangkat grade Kementerian Agama yang kita cintai. Moga-moga apa yang kita lakukan semua memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Amin. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas.